Diem-dieman aja. Siapa yang buka? Ayo, Halo? Ya, siapa aja yang buka dah? Mal. Yuk. Halo semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang insertion short. Sebelumnya kami kenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Ditya Rinta Puspadewi dengan NIM 1915051043. Nama saya Akmal Gibran, 1915051023. Nama saya Nikaria Tamara Agustini dengan NIM 1915051016. Nama saya Arif Samsul Hadi, 1915051056. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion short. Sebelumnya, pengertiannya, insertion short adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data. Pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Metode insertion short adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai dengan data ke-n. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Dengan algoritma insertion, bagian kiri array terurut sampai seluruh array. Misal, pada data array ke K, data tersebut akan disisipkan pada indeks sebelum K. Sesuai dengan urutannya, proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh data terurut. Selanjutnya ada kelebihan insertion short. Yang pertama itu implementasi yang sederhana. Yang kedua merupakan online algoritma yang berarti bisa langsung melakukan short setiap ada data yang baru. Yang ketiga berguna dalam pengolahan data kecil, berguna dalam data yang sudah dan stabil. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan contohnya. Semisal seperti di sana, yaitu definisi N-nya kan ada 3, yaitu 0 sampai 2. Variabel K sama dengan 1, artinya kita mulai dari data ke 1. Jika K lebih kecil sama dengan N-1. K di sini adalah 4 itu. Maka kondisi ini dapat memenuhi. Maka variabel I sama dengan K. Lalu untuk variabel X sama dengan AI, artinya data array pertama yaitu 4. Masuk ke pengecekan. Apakah I lebih besar dari sama dengan 1? I itu sudah masuk atau sudah terkondisikan. Lalu apakah A-1 lebih besar X? Maksudnya AI itu sama dengan 1, maka 1-1 sama dengan 0. Apakah 7 lebih besar daripada 4? Maka terpenuhi karena kita lanjut ke array.
kita rubah AI menjadi A-1, yaitu 7 lebih besar daripada 4. 7-nya sini. Lalu mengecek I min karena I sama dengan 1 berarti 0 karena I sama dengan 1. Jadi 1 min 1 sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar daripada 1? Maka tidak masuk kondisi. Maka langsung kita ubah A0 sama dengan X. X-nya masih tetap 4 yang ini. Jadi berada di ini 4 ini berada di bagian 0. Jadi A0 sama dengan 4, maka 4 berada di bagian paling depan. Dan untuk seterusnya juga sama. K2, apakah 2 lebih kecil daripada 4? Karena memenuhi maka sesuai dengan datanya. Maka selesailah permasalahan yang dihadapi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah ya baik? Apakah suara saya sudah terdengar? Sekarang saya akan melakukan implementasi dari video dari insertion sort di dev C++. Jadi agar konsepnya lebih mudah dipahami dalam konteks pemrograman. Int main, lalu kita buat untuk variabelnya ada I, J, N, dan temp. Lalu ada A30 sebagai penampung arraynya. Lalu printf, masukkan jumlah elemen. Sebagai tempat untuk menginputkan jumlah elemennya. Lalu scanf, D, dan N sebagai jumlah dari list yang ingin kita urutkan. Ya, sebagai penjelasannya, J itu adalah jumlah dari list yang ingin kita urutkan. Temp itu adalah celah kosong yang ditinggalkan ketika list itu diangkat untuk disortir. A itu adalah array, dan I itu adalah list tunggalnya. Ya, lalu kita lanjutkan. Ini celah kosong yang menaruh
Ya, di sini kita tulis A J plus 1 sama dengan A J, yaitu sebuah baris yang berfungsi untuk menggerakkan elemen jika terjadi kekosongan. Lalu di sini kita tulis lagi A J plus 1 sama dengan temp. Ini berfungsi untuk mendorong elemen ke depan jika terjadi kekosongan atau temp. Lalu di sini ada printf and list yang telah disusun, karena kita ingin menampilkan list yang sudah diproses melalui algoritma insertion sort. Sekarang kita akan save sebelum kita coba. Error. Errornya kita akan kode yang di malam. Hasil ya, ini ada perintah memasukkan jumlah elemen. Kita akan masukkan dengan untuk 5. Elemen kita akan, lalu untuk elemen kita kasih 10, 40, 11, 35, dan hasil 78. Dan ya, ini hasilnya seperti yang sudah terlihat. Nomor yang ada di list sudah terurut dari yang paling kecil ke paling besar, menandakan algoritma insertion sort sudah berjalan sesuai yang kita harapkan, itu mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Dan untuk kompleksitas algoritmanya sendiri ada 3, yaitu worst case, N2, O dalam kurung N2, yaitu ketika algoritma itu maksud saya input elemennya itu ada dari paling besar ke paling kecil, sehingga program harus bekerja dengan membandingkan
ketika kalkulasi lalu mengurutkan nilai elemennya banyak, lalu ada base case, yaitu di mana algoritma itu sudah terurut dari pertama kali kita masukkan elemennya, yaitu elemennya kita masukkan angka paling kecil ke angka paling besar, sehingga program tidak bekerja, hanya bekerja secara membandingkan lalu menampilkan output. Lalu average case atau kasus biasa, itu kompleksitas algoritma ini tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik, yaitu nilainya itu acak sehingga program harus bekerja. Barangkali kita bisa sebutkan mungkin selanjutnya kawan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini. Jadi hasil dari diskusi kita ini, saya izin share screen sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi hasil dari simpulan kita pada merupakan sebuah algoritma yang membandingkan dua elemen pertama, di mana mengurutkan ini akan diurutkan dari yang terkecil ke elemen yang terbesar. Dengan algoritma ini, insert and sort ini akan mengurutkan elemen pada array dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Arif sebelumnya, di mana mengurutkan dua buah elemen dari elemen yang terkecil. Kemudian di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Akmal tadi, di mana dalam program tadi mengurutkan elemen yang ada pada array dengan menginputkan jumlah pada elemen array dan memasukkan elemen pada array, sehingga output dari program tersebut merupakan array yang sudah tersusun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tanya aja. Ya, ingin berkali. Ya, barangkali ada yang materinya tadi dan Saya mau bertanya. silakan Arif. Jadi gunanya insert and sort itu untuk apa? Kecil. Ya, jadi fungsi dari insert and sort itu sendiri di pemrograman itu sebagaimana yang telah dijelaskan adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Dan untuk implementasinya sendiri misalnya bisa dilihat di ketika seorang dosen ingin membuat sebuah program untuk mengurutkan nilai mahasiswa dari yang terkecil ke yang terbesar, atau misalnya ada staf TU sekolah yang ingin membuat data umur dari kecil ke terbesar dan sebagainya.
seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Data di mana itu kan di kan ada suatu dosen yang akan nilai maksimal dari ke terbesar, mungkin dari ingin mengurutkan usia serta didik di sekolah lain-lain. Barangkali ya bisa jelas. Apakah sudah jelas? Jadi menurut Akmal tadi, yang dibilang Akmal itu fungsi dari insert pion sort ini yaitu untuk mengurutkan siswa, misal mengurutkan siswa dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Seperti itu ya Akmal ya. Ya, sekali. Terima kasih Tamara. Ya.